Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah tuntas kita. Hari ini kita punya satu topik yang lagi panas-panasnya di bursa, yaitu kisah turnaround atau titik balik dari PT Dharma Henwat Tbk yang biasa kita kenal sama kode emitennya, Dewa. Pasti udah pada denger dong hype-nya. Tapi seperti biasa, kita nggak mau cuma ikut-ikutan FOMO. Kita bakal pisahin mana yang cuma rumor sesaat dan mana yang beneran fakta fundamental berbasis data. Yuk langsung aja kita mulai. Gini, peta jalan kita buat sesi kali ini. Pertama, kita lihat transformasi Dewa dan detail kontrak Arutmin. Terus, kita masuk ke analisis fundamental dan harga wajarnya. Ketiga, kita cek sentimen pasar plus analisis bandermologi. Dan terakhir, pastinya, strategi teknikal dan di mana area beli terbaiknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, transformasi Dewa dan kontrak Arutmin. Coba perhatiin angka ini, 7.695%. Gila kan? Ini bukan salah ketik loh. Ini beneran rekam jejak lonjakan laba bersih year over year buat tahun 2025 nanti yang diproyeksi meroket sampai 4,31 triliun rupiah. Padahal sebelumnya cuma di angka sekitar 55 miliar. Lompatan sekencang ini pasti bikin kita mikir kan? Sebenarnya apa sih rahasia di balik ledakan performa ini? Nah, ini dia katalis utamanya. Ada perpanjangan kontrak raksasa senilai 10,5 triliun rupiah sama Arutmin. Kontrak yang sifatnya life of mine ini nggak main-main. Cakupannya itu buat ngupas tanah alias overburden removal sebanyak 252 juta bank cubic meter dan produksi 50 juta ton batu bara. Poin paling krusial di sini adalah kontrak ini secara praktis mengunci kepastian cash flow operasi mereka buat jangka panjang. Jadi narasi tentang Dewa ini langsung berubah total. Dari yang tadinya cuma dicap perusahaan sakit yang lagi masa pemulihan, sekarang jadi cerita pertumbuhan yang super masif berkat kepastian pendapatan berulang ini. Dan manajemennya kelihatannya agresif banget buat ngeeksekusi visi masa depan mereka. Buat tahun 2026, Dewa udah nyiapin alokasi capex alias belanja modal sampai 1 triliun rupiah. Dana seger ini nggak dianggurin gitu aja. Mereka bakal pakai buat ambil alih penuh operasional tambang Bengalon punya KPC. Terus beli 30-35 unit EV trucks atau truk listrik biar operasional makin efisien. Oh iya, satu lagi yang nggak kalah menarik. Mereka juga mulai ekspansi bisnis nyelam ke tambang mineral emas dan tembaga lewat Gayo Mineral Resources. Bener-bener nyiapin bisnis yang future-proof banget nih kelihatannya. Tapi pertanyaannya, apa iya realita laporan keuangannya sekuat berita-berita gede tadi? Yuk kita bedah di bagian kedua, analisis fundamental dan harga wajar. Kalau kita perhatiin detail dari data kuartal pertama 2026 ini, ada yang menarik banget. Walaupun secara pendapatan mereka kelihatan turun tipis ke 1,55 triliun rupiah, tapi anehnya laba bersih mereka malah berhasil melesat naik lebih dari 34% secara tahunan. Kok bisa begitu? Nah, ini tuh bukti empiris kalau strategi insourcing yang lagi mereka jalanin, yaitu pakai alat berat sendiri dan ngurangin porsi sewa dari pihak luar, benar-benar berhasil nekan beban pokok dan bikin margin untung makin tebal. Biar imbang, kita taruh semua kartunya di atas meja ya. Di satu sisi, kita punya deretan katalis positif, mulai dari efisiensi biaya yang ketat, margin yang tebal, sampai ROE atau return on equity yang super mantap di angka 50% lebih. Belum lagi prospek tambah emas buat jangka panjang. Tapi, wait, jangan buru-buru senang dulu. Kita tetap harus lihat risikonya. Pendapatan mereka itu masih bergantung banget sama batu bara. Artinya sangat rentan sama naik turunnya harga komoditas dan juga kebijakan pemerintah kayak B50. Oh ya, valuasi trailing PE mereka sekarang juga kelihatan cukup mahal, tapi ini wajar terjadi karena basis laba periode sebelumnya emang terlampau kecil. Terus dengan segala fundamental yang lagi putar balik ini, berapa sih sebenarnya harga wajar sahamnya? Kalau kita kumpulin target dari berbagai konsensus analis di pasar, kita bakal dapat rentang angka yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Harga wajar 12 bulan ke depan buat Dewa diproyeksi ada di kisaran 858 sampai 939 rupiah per saham. Angka ini ngitung potensi dari pemakaian kapasitas penuh kontrak-kontrak gede tadi ya. Tapi ya tetap ingat, di bursa saham, proyeksi konsensus itu nggak pernah jadi jaminan pasti. Sebagai contoh nyata di belakang layar, coba deh lihat revisi dari Henan Putirai Sekuritas ini. Mereka baru aja ambil sikap yang jauh lebih bullish. Narik target harga saham Dewa jadi Rp750 sambil tetap nahan rekomendasi beli. Confidence baru ini pastinya didorong kuat banget sama sentimen volume dari kontrak Arutmin tadi dan jadwal ambil alih tambang KPC di tahun depan. Oke, fundamental dan valuasi udah. Sekarang, gimana reaksi para pemain kelas kakap di bursa?
Kita masuk ke bagian ketiga, sentimen pasar dan analisis bandarmologi. Kalau prospek keuangannya beneran sebagus yang dibilang data, muncul satu pertanyaan gede nih. Siapa sih sebenarnya pihak yang lagi diem-diem nampung dan akumulasi saham Dewa dari market? Dari bedah bandarmologi, kita nemuin satu fakta yang jujur aja menarik banget. Ternyata pembeli paling agresifnya adalah perusahaannya sendiri. Ya, perusahaan udah ngeluarin dana sekitar 430 miliar rupiah buat ngeeksekusi buyback saham gede-gedean. Kalau dari kacamata bandarmologi, buyback sebesar ini tuh sinyal tertinggi dari sebuah manajemen. Ini nunjukin kalau mereka super yakin harga saham saat ini masih kemurahan alias undervalued. Sementara itu, arus dana dari asing emang masih campur aduk ya, tapi institusi lokal kelihatannya pelan-pelan terus ngumpulin barang. Jadi fase koreksi atau turunnya harga belakangan ini tuh lebih karena terseret arus tren market secara umum, bukan karena ada distribusi gede-gedean. Nah, tibalah kita di bagian yang paling nentuin, yaitu eksekusi. Mari kita buka buku taktiknya di bagian keempat, strategi teknikal dan area beli. Kalau kita cek realitas di grafik pergerakan harga sekarang, setelah sempat nyetak rekor tertinggi di angka Rp865, saham Dewa ini lagi ngalamin koreksi dan masuk ke fase sideways yang cenderung bearish buat jangka pendek. Indikator harian kayak moving average sama RSI posisinya ada di area netral. Ini artinya pelaku pasar lagi ambil napas dulu nih, sambil nge-wait and see, ngecek arah tren pergerakan selanjutnya. Kita udah bikinin peta pertempurannya buat kalian. Catat nih, ada bantalan support lumayan kuat di area 468 sampai 474. Terus ada benteng support yang lebih dalam lagi di area 420 sampai 446. Nah, kalau buat naik, mereka harus ngejebol atap alias resistance terdekat di 505 sampai 540. Buat saham yang udah sempat loncat ekstrim kayak gini, kuncinya cuma satu, sabar. Nggak usah buru-buru kejar harga. Lebih baik, tunggu harga mundur mantul di level support, atau pastiin kalian masuk pas benar-benar terjadi breakout ke atas yang dikonfirmasi sama ledakan volume tinggi. Biar makin mantep, kita sesuaikan strateginya sama gaya kalian. Buat kalian yang bertipe quick trader cepat, area beli paling cakep itu pas lagi ada di titik oversold di 450 sampai 480. Incar cuan cepat aja di rentang 540 sampai 600. Tapi ingat, pasang stop loss ketat tanpa ampun kalau harga sampai jebol di bawah 420. Tapi kalau kalian ini investor jangka panjang, koreksi saat ini justru buka jendela emas di area valuasi menarik, yakni 400 sampai 500. Strateginya, cicil akumulasi aja perlahan pas ada pelemahan tajam. Ini buat ngamanin peluang upside yang bisa sentuh 70 sampai 100% lebih buat nyambut prospek gila-gilaan di 2026. Tapi sebelum kalian buru-buru buka aplikasi trading, saya wajib banget ngingetin kalimat sakti ini. Selalu terapin DYOR alias Do Your Own Research. Penjabaran data kita kali ini sama sekali bukan ajakan buat beli atau jual saham ya. Bursa saham itu selalu dipenuhi sama ketidakpastian yang super tinggi, jadi pastikan kalian selalu aplikasiin manajemen risiko yang benar, atur porsi portofolio kalian, dan sesuaikan sama profil risiko masing-masing. Pada akhirnya, semua ini ninggalin satu pertanyaan tajam buat kita pikirin bareng-bareng. Apakah langkah nekat Dewa buat diversifikasi ke tambang emas, ditambah efisiensi operasional mereka yang revolusioner itu, pada akhirnya bakal mampu naklukin liarnya volatilitas jangka pendek dari pasar batubara? Kisah kebangkitan raksasa yang satu ini jelas belum tamat, dan timeline kejutannya sangat patut buat kita pantau terus. Kira-kira gitu aja sesi bedah tuntas kita kali ini. Teruslah belajar, selamat menganalisis, dan sampai ketemu lagi di sesi ulasan data berikutnya.